Ketika kita menatap langit, seringkali kita terpesona oleh bintang-bintang yang berkilauan, bulan yang bersinar, atau bahkan galaksi yang berputar dengan indah. Tapi tahukah kalian, ada sesuatu yang jauh lebih agung daripada semua keindahan ini? Di luar jangkauan mata manusia, di ujung akhir dari langit ketujuh, tersembunyi sebuah tempat yang begitu suci dan luar biasa. Bahkan malaikat yang paling mulia pun tak mampu mendekatinya. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang bercahaya, berdiri megah sebagai penanda batas terakhir ciptaan Allah dan titik awal keagungannya yang tak terjangkau. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam Islam. Apa itu Sidratul Muntaha? Bagaimana keindahannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Dan mengapa tak ada satu makhluk pun yang dapat melampauinya? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah sebuah istilah yang sering disebut dalam Islam, yang merujuk pada pohon bidara besar yang berada di langit ketujuh, terutama ketika kita membahas peristiwa Isra dan Mi'raj. Istilah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dia, Nabi Muhammad, telah melihatnya, Jibril, pada kali yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Nabi Muhammad, tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Quran Surah An-Najm, ayat 13-14. Kata Sidratul Muntaha terdiri dari dua kata. Sidrah, yang berarti pohon bidara, sejenis pohon yang dikenal di kawasan Arab karena daunnya yang kecil namun kuat dan akarnya yang kokoh. Muntaha, yang berarti akhir atau puncak tertinggi. Maka Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang berada di batas tertinggi dari alam semesta. Pohon ini bukan sekedar pohon biasa, ia menjadi simbol dari batasan terakhir yang dapat dicapai oleh semua makhluk Allah. Tempat ini tidak hanya menjadi batas fisik, tetapi juga menjadi lambang kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Sidratul Muntaha bukanlah pohon biasa. Ia adalah pohon yang melampaui segala keindahan yang bisa dibayangkan. Dalam hadis, disebutkan bahwa pohon ini memiliki daun-daun yang sangat besar, menyerupai telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan raksasa. Namun, keindahannya menjadi semakin tak terlukiskan ketika cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupinya. Sebagai makhluk termulia, Rasulullah SAW adalah satu-satunya yang diberi izin untuk melihat Sidratul Muntaha secara langsung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menggambarkan Sidratul Muntaha dengan sangat indah. Aku dibawa ke Sidratul Muntaha, dan pohon itu memiliki daun seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Ketika pohon itu diliputi oleh cahaya Allah, keindahannya tak dapat dilukiskan oleh siapapun. Bayangkan sebuah pohon yang daunnya sebesar telinga gajah, mencerminkan kilauan cahaya seperti berlian. Buahnya bercahaya terang, seolah-olah bintang-bintang menggantung di atas dahan-dahannya. Tapi keindahan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ketika cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi pohon ini, keindahannya berubah menjadi sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata manusia. Bahkan Rasulullah SAW yang diberi kemampuan untuk melihat kebesaran Allah tidak mampu menggambarkan seluruh keindahan Sidratul Muntaha. Perjalanan menuju Sidratul Muntaha adalah bagian dari Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah SAW dibawa oleh Burak, seekor makhluk yang lebih cepat daripada cahaya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setelah itu beliau naik ke langit yang bertingkat-tingkat. Di setiap lapisan langit beliau bertemu dengan para nabi besar. Di langit pertama, Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh,
Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun perjalanan ini belum selesai. Di ujung langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Sidratul Muntaha. Di tempat ini, bahkan malaikat Jibril, makhluk yang begitu dekat dengan Allah, berhenti dan berkata, "Wahai Muhammad, inilah batasku. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan hancur oleh cahaya keagungan Allah." Bayangkan, malaikat yang paling mulia, yang tugasnya membawa wahyu dari Allah, tidak mampu melampaui batas ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah, melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha adalah simbol batas mutlak antara alam ciptaan dan keagungan Allah yang tidak terjangkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat ini sebagai penanda bahwa ilmu dan kekuasaannya melampaui apapun yang bisa dipahami oleh akal manusia atau makhluk lainnya. Malaikat Jibril, meskipun dikenal sebagai pemimpin para malaikat, dengan kekuatan dan kedekatannya kepada Allah, menyatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak mampu melewati batas ini. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan kehendak Allah yang diberi keistimewaan untuk melanjutkan perjalanan ini. Di Sidratul Muntaha, bahkan hukum-hukum fisika alam semesta yang kita pahami berhenti berlaku. Cahaya Allah di tempat ini bukanlah cahaya biasa. Ia adalah nur ilahi yang menunjukkan kebesaran Allah yang tidak bisa ditoleransi oleh makhluk manapun. Maka Sidratul Muntaha menjadi pengingat bahwa ada batasan yang tidak dapat dilampaui dan hanya Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Dalam keagungan Sidratul Muntaha, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil sebagai umat manusia. Pertama, keimanan kepada kebesaran Allah yang tak terjangkau oleh logika atau pandangan kita. Sidratul Muntaha mengingatkan kita akan sifat Allah yang maha suci dan maha agung yang tak terhingga oleh segala batasan. Kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah mengajarkan kita tentang ketaatan dan keberanian dalam melaksanakan perintah Allah, meskipun itu melibatkan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah disentuh oleh makhluk lainnya. Ketiga, Sidratul Muntaha menjadi simbol bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki batas. Kebahagiaan, kesedihan, kehidupan, dan kematian semuanya berada di bawah kendali dan aturan Allah. Maka, kita sebagai hambanya hanya bisa berserah diri kepadanya dengan penuh keikhlasan. Sidratul Muntaha adalah sebuah misteri ilahi yang menginspirasi keimanan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Ia adalah penanda bahwa meskipun kita hanya makhluk kecil di tengah alam semesta yang luas, Allah tetap memberikan kita petunjuk dan pelajaran agar selalu mendekat kepadanya. Mari kita jadikan kisah Sidratul Muntaha sebagai pengingat bahwa Allah Maha Besar dan bahwa hanya dengan iman dan amal yang ikhlas kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi cahaya keimanan, seperti cahaya yang melingkupi Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bisyawab.